Lalu Allah Ta'ala menyebut tugas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi. Apa tugasnya, Ustaz? Dalam ayat ini disebut fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir. Ini ayat yang mesti dipedomani oleh orang-orang yang tugasnya berdakwah. Tugasnya berdakwah. Baik dia seorang dai, seorang ustadz, seorang guru, ibu guru, bapak guru, pengajar, pokoknya mengajak kepada kebaikan. Kata Allah Ta'ala, fadzakir, Muhammad, beri peringatan. Zakir, beri peringatan. Innama anta mudzakir, sungguh engkau Muhammad tugasnya cuma memberi peringatan, tidak ada yang lain. Menyampaikan, ya. Adapun hasilnya tak usah untuk Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup kau beri peringatan, cukup engkau sampaikan. Ya. Makanya di saat Rasulullah SAW khutbah pada haji wada, nah ini Bapak dan Ibu, haji wada, setelah Rasulullah SAW merasa wahyu telah sempurna, bukan merasa, tapi sudah sempurna, turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini Muhammad, agama telah sempurna. Maka Rasulullah merasa ini sudah saatnya, ini saya sebagai manusia yang punya ukur-ukur, umur, takdir, ya kan, batas-batas, udah dekat rasanya ini, kata Rasulullah dalam hatinya. Lalu dia berkhutbah di haji wada. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma hal ballaghtu, kata Rasulullah. Wahai sahabatku sekalian, kalian nanti yang menyambung lidah kepada umat-umatku setelah datang setelahnya. Hal ballaghtu, apakah sudah saya sampaikan risalah Allah ini? Apakah sudah saya sampaikan Islam ini? Apakah sudah sempurna? Apakah masih ada yang terlupa? Ya kan? Ayat semua telah dibacakan, Al-Quran, hadis, wejangan-wejangan sudah. Hal ballaghtu, 3 kali itu Pak. Udah kusampaikan belum? Kata para sahabat, na'am ya Rasulullah, dengan air mata mengalir di mata mereka karena merasa memang ini sudah saatnya berpisah dengan Rasulullah sebagai manusia, tetapi jiwa tidak bisa berpisah dengan Rasulullah sebagaimana kita juga saat ini. Maka apa kata Rasulullah? Allahumma fashhad. Ya Allah, kalau seperti ini engkaulah sebagai saksi. Aku cuma menyampaikan, sudah aku sampaikan, maka saksikan ya Allah. Jangan sampai nanti ada urusan di akhirat. Kan begitu. Masih ingat ceritanya? Ada Dzul Yadain. Dzul Yadain, dia protes kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, masih ada satu persoalan yang belum selesai dengan Anda. Para sahabat marah kepada Dzul Yadain. Masih ingat ceritanya? Sampai selanjutnya. Kalau sedikit disampaikan nanti, itu aja ini, gitu ya. Fadzakir fa innama anta mudzakir. Berikan peringatan Muhammad. Tugasmu cuma memberi peringatan. Innaka lam tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak bisa bagaimanapun kau inginnya
memberikan hidayah, mengajak agar diberikan hidayah kepada orang yang kau cinta. Seperti siapa itu, Pak? Seperti inginnya Rasulullah masuk Islam Abu Lahab sebagai pamannya, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, dan abu-abu yang lain. Ya, ingin sekali Allah agar mereka terhindar dari azab Allah. Minimalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cukup itu aja pamanku. Tapi tidak bisa. Yang namanya hidayah itu tidak bisa dipaksakan. Tetapi harus dicari. Hidayah itu seperti itu Bapak dan Ibu. Tidak bisa kita katakan belum datang hidayah Ustaz. Itu alasan aja itu. Alasan belum ada hidayah Ustaz. Terus kalau kita bilang, kenapa belum makan? Contoh nih masalah makan nih. Kok belum makan? Belum ada Ustaz. Gak bakal ada itu makan. Kalau mau dicari hidayah itu seperti itu. Harus dicari. Ya kan? Bagaimana cara mencari hidayah Ustaz? Banyak hal. Bahkan dalam buku Tanbihul Ghafilin itu mengingatkan orang yang lalai itu, katanya itu sampai 70 kali hidayah itu nyebrang di hati kita setiap hari, setiap malam. Oh, kadang melihat orang datang hidayah, tapi kita lalai. Terkadang kita jalan datang hidayah, tapi kita tidak menangkap hidayah itu. Hilang. 70 kali katanya datang hidayah itu kepada hati manusia siang dan malam. Coba bayangkan. Tapi kita tidak menangkap itu. Sama seperti sinyal, Pak. Oh, tidak ada sinyal, hilang sinyal. Contohnya, sebenarnya sinyal itu mungkin ada, ya, tapi kita kan sedikit hilang. Nah, tugas kita menangkap itu dengan cepat. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah. Tugasnya hanya memberi peringatan. Sehingga dalam ayat ini, Bapak Ibu, kata Allah Taala, "Lasta 'alaihim bimusaitir." Engkau Muhammad tidak bisa menguasai mereka. Tidak bisa mengontrol mereka. Iya kan? Lupa. Oh. Iya. Tidak bisa. Jangankanlah umat manusia yang akan dikontrol sama Nabi kita Muhammad, yang akan dikuasai sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman saja beda. Teman sahabat Rasulullah, jangankan orang yang tidak beriman, yang beriman saja sudah beda. Yang salah itu kalau kita paksakan kehendak kita kepada orang lain, itu salah itu. Itu kan kita paksakan. Yang pasti jiwanya sudah beda, akalnya sudah beda, orangnya sudah beda. Dalam keluarga kita aja, satu abang, kakak, adik, itu saja sudah berbeda. Kalau si abang memaksakan diri seperti dia, adiknya, itu pasti akan hancur. Baku. Sebab itu sudah sunnatullah, sudah ketentuan Allah. Lasta alaihim bimusaitir. Tidak bisa kita harus seperti saya semua orang. Tidak bisa, capek. Jangankan orang lain, keluarga kita aja, Bu. Keluarga kita punya keluarga ada 10 ustaz, bagus. Coba lihat, pasti beda-beda. Kalau si abang menginginkan seperti dia orang lain, adik-adiknya hancur, habis itu. Sehingga yang ada salah ada semuanya. Ini salah, itu salah. Kenapa? Karena kita
memaksakan, menginginkan menguasai orang lain, padahal itu tidak bisa. Bukan lasta alaihim bimusaitir. Itu sebagai barometer itu dalam hidup. Jangankanlah itu Pak, orang tua kepada anak saja tidak bisa kita paksakan apa kehendak kita. Ya Ustaz, oh iya, Allahu Akbar. Lalu apa tugas kita sebagai orang tua? Zakir, beri peringatan. Fa innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir. Dalam surat Yunus, Allah Ta'ala itu pernah menyampaikan agar sebenarnya sunnatullah itulah adanya. Apa kata Allah Ta'ala? Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Ini Pak, betul-betul pedoman kita dalam bersosial, pedoman kita dalam hidup, agar hidup ini udahlah, memang hidup itu untuk kita. Apa kata Allah Ta'ala? Jikalau Tuhanmu berkehendak, itu dalam surat Yunus Pak, ayat 99. Jikalau Tuhanmu berkehendak, tentulah semua manusia ini satu warna, beriman semua Pak. Bisa tak dibayangkan kalau dari Amerika Latin sampai ke Papua, ke Aceh, pokoknya semua dunia itu semuanya beriman, masjid padat merayap terus. Nah, kira-kira Allah itu mampu kan? Mampu. Kullu jami'an, semua manusia beriman kepada Muhammad. Mampu Allah? Mampu. Lalu kata Allah Ta'ala, afa anta tukrihun nas? Apakah engkau Muhammad benci kepada manusia, lalu kau paksa dirimu, kata Allah, agar mereka terus beriman? Itu kan Allah Akbar. Ini namanya hidup di dunia ini penuh dengan hidup toleransi. Nah, ini di ayat ini. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau benci kepada manusia yang tidak beriman dan kau paksakan dirimu agar dia mau beriman? Kata Allah, tidak benar Muhammad, tidak benar. Tugasmu cuma tadzakir, fa innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir. Ini kita catat baik-baik, Bapak dan Ibu. Namun, apakah mereka bebas? Nah, ayat berikutnya, illa man tawalla wa kafar. Nah, kalau mau mereka terima peringatanmu Muhammad, dakwahmu Muhammad, ajakanmu Muhammad, alhamdulillah, kebaikan untuk mereka. Tapi kalau mereka ingkar, tawalla, berpaling, menganggap enteng, menganggap rendah, ingkar, kafir, tidak mau meyakini, tinggalkan mereka. Sebab fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Itu udah urusanku, itu kata Allah. Aku sediakan azab yang pedih kepada mereka. Nah, Allah Akbar. Ini Bapak dan Ibu, berhubungan nih ayat dari atas, mulai dari masalah
kiamat, di hari kiamat muka terbagi dua, gambaran tentang neraka, gambaran tentang surga. Allah mengajak kita untuk merenung 4 hal yang dekat pada diri kita. Hadis itu Allah sebut, jangan paksa Muhammad dalam berdakwah, ya kan? Allah Akbar. Tugasmu cuma menyampaikan, jangan engkau keras kepala. Kau tidak bisa menguasai orang, ya, tidak bisa memaksakan diri untuk beriman orang lain kepadamu, tidak bisa. Sebab memang sunnatullah setiap orang berbeda-beda. Kecuali orang-orang yang ingkar. Urusan orang yang ingkar dan berbalik adalah urusanku, kata Allah Ta'ala. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Terakhir Bapak dan Ibu, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ini terakhir nih ayat ini. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Yang taat kembali kepada kami, yang ingkar kembali kepada kami, yang kufur kembali kepada kami, yang fasik kembali kepada kami, yang zalim kembali kepada kami. Semua kita akan kembali kepada yang satu. Apa bedanya Ustaz ayat inna ilaina iyabahum thumma alaina hisabahum? Kalau ilaina itu kebaikan-kebaikan itu juga dipertanggungjawabkan kepada Allah. Alaina hisabahum, kalau alaina keburukan itu juga akan kembali dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu, tidak ada yang yang lewat, tidak ada yang lewat. Subhanallah. Apalagi itu yang mukallaf itu yang dewasa, yang berakal, ya kan Bu? Semua kita mungkin semua lah. Kalau yang gilo itu di luar tanggungan, di luar tanggungan. Anak-anak kecil di luar tanggungan. Tapi kalau kita yang sehat walafiat, hati-hati kita. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Semua tindak tanduk, bahkan perkataan kita, statement kita di dunia, kalau kita tidak taubat, akan kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di dunia ini rasa ringan aja, tapi nanti dah datang saatnya ya Allah berat. Ini kemarin saya sampaikan ke Buya Syahrudin, hari Kamis malam Jumat tuh saya langsung berangkat pulang ke rumah ke Sungai Pimpin. Kakak saya, kakak kandung umur 50 tahun meninggal dunia. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Dan yang baru Senin datang ke sini. Meninggal dunia di Padang. Gak ketemu jasadnya lagi. Subhanallah. Kami bersaudara ada 8 orang. Ini baru pembuka. Satu, padahal dia di atas saya dua orang, di atas saya 2. Saya ada satu lagi, setelah baru dia. Kakak Uni. Kami 8, ini baru membuka jalan peringatan kepada keluarga
Makanya kalau udah dibuka jalan, maka banyak perhatian yang harus kita waspadai. Jadi Bapak dan Ibu, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Allahu Akbar. Kita semua pasti sudah pernah menyaksikan bagaimana orang dikafani, bagaimana orang dimandikan, ya. Bahkan laki-laki itu sangat dianjurkan untuk ikut ke kuburan, ikut mengantar jenazah ke kuburan. Bahkan disunahkan kita sampai melihat bagaimana diletakkan mayat itu ke tanah, disunahkan. Kalau perempuan Ustaz, perempuan itu kadang-kadang lemah artinya dia tidak kuat mengendalikan dirinya, sehingga tidak dianjurkan perempuan ikut. Karena itu sebenarnya kalau dia kuat tidak masalah, tapi kadang-kadang nanti jatuh pula, dia pingsan pula, dia kan tidak tepat. Kami laki-laki tidak biasa menyaksikan yang namanya dimandikan, mayat dikafani, disolatkan sudah pasti, dimasukkan ke liang lahat. Kalau di tempat saya namanya ditalqinkan lagi, mayat itu sudah ditutup, lalu ada dibacakan talqin kepada si mayat itu, ada di kalau di kita. Habis itu pulang. Tapi berapa orang yang mengambil pelajaran dari situ? Hanya sedikit orang yang bisa mengambil pelajaran dari yang dia saksikan. Suatu saat sedikit orang yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia saksikan. Mudah-mudahan kita tergolong dari orang-orang yang sedikit itu. Inilah pesan Allah Ta'ala. Thumma inna ilaina iyabahum. Bagaimanapun kerasnya kita dalam hidup ini, bagaimanapun sikap tindak tanduk kita di dunia ini, barometernya ada, akan kembali kepada Allah. Yang lembut akan kembali kepada Allah, yang keras akan kembali kepada Allah, ya kan? Yang hebat di dunia akan kembali kepada Allah, yang tidak ada apa-apanya di dunia akan kembali kepada Allah, dan akan kita bertanggungjawabkan itu semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selesai sudah surat Al-Ghasyiyah, surat hari kiamat. Surat ini sering dibacakan oleh imam kita lagi hari Jumat, ya, dibacakan ayat ini. Memang 26 ayat. Kita dengarkan, mudah-mudahan kita renungkan makna-makna yang tersirat dan tersurat di dalamnya. Selanjutnya yang akan datang, kita masuk surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Ini pun sering dibaca dari kita Ramadan mau datang, Bapak dan Ibu. Ramadan udah mau datang 2 bulan lagi atau 2 bulan setengah lagi. 12, 1, 2 ya, 2 bulan setengah lah. Datang Ramadan sekitar 60-70 hari lagi akan datang Ramadan. Surat ini sering dibacakan oleh imam, terutama di sholat witir, ya Bu. Sabbihisma rabbikal a'la. Mudah-mudahan nanti ketika kita masuk kepada surat ini akan kita maknai, kita renungi maknanya. Tatkala imam membacakan, semakin masuk ke hati kita. Itu saja Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan untuk yang menyampaikan dan yang mendengarkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.